Halo guys, kembali lagi di channel Just Infoku bersama Bang Faruk di sini. Kali ini kita akan membahas beberapa lowongan pekerjaan terbaru di tahun 2022, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2022. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe yang ada di bawah untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video setiap harinya. Terima kasih atas partisipasinya dan let's go. PT Kereta Api Logistik atau disingkat adalah KAI Logistik adalah anak perusahaan yang dibentuk oleh PT Kereta Api Indonesia Persero yang berdasarkan pada Akta Nomor 10 tanggal 8 September 2009. Dan kali ini PT Kereta Api Logistik atau KAI Logistik membuka lowongan pekerjaan terbaru dengan kriteria umum sebagai berikut. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, jenis kelamin pria atau wanita, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, tidak terlibat narkoba dan psikotoprika, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan di perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin, tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan dengan persyaratan yaitu memiliki jasa D3, S1, S2 dengan IPK minimal 3 dan akreditasi jurusan atau program studi minimal B pada saat tanggal kelulusan dari BAN PT. Usia pelamar per 1 Juni 2022 minimal 28 tahun dan maksimal 35 tahun. Memiliki pengalaman kerja sesuai posisi dilamar dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang ditentukan. Lulusan D3 paling sedikit berpengalaman 8 tahun, S1 paling sedikit berpengalaman 7 tahun dan S2 paling sedikit berpengalaman 5 tahun. Bagi pelamar jalur profesional harus memiliki surat rekomendasi dari perusahaan atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat paling rendah setingkat kepala bagian yang membidangi SDM. Dan proses selanjutnya adalah tahapan seleksi, yaitu tahapan pertama adalah seleksi administrasi, tahap kedua adalah psikotes, tahap ketiga adalah wawancara, yang keempat adalah tes kesehatan, dan tahapan lainnya adalah dokumen lamaran dengan pas foto terbaru, foto background berwarna biru menggunakan kemeja putih dan menggunakan format JPG ataupun JPEG, ijazah D3 ataupun S1 ataupun S2 asli atau fotokopi legalisir, transkrip nilai D3 ataupun S1 S2 asli atau fotokopi legalisir, kartu tanda penduduk KTP atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku, akreditasi jurusan program studi D3 ataupun S1 ataupun S2 pada saat tanggal kelulusan, sertifikat sesuai dengan ketentuan masing-masing formasi, dokumen persyaratan lamaran poin 2-6 memakai format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Detail selanjutnya adalah formasi dan persyaratan khusus. Dengan pekerjaan adalah posisinya spesialis muda IT development, dengan kualifikasi adalah jenis kelamin pria dan wanita, kelulusan S1 ataupun S2 jurusan teknik informatika, memiliki pengalaman kerja minimal 7 tahun untuk S1 dan minimal 5 tahun untuk S2 di bidang IT development, berpengalaman minimal 3 tahun sebagai team leader IT ataupun supervisor IT, assistant manager IT, memiliki analytic thinking, problem solving skills dan troubleshooting skills yang baik, memiliki komunikasi dan leadership skill yang baik, memiliki sertifikasi IT profesional, berpengalaman dalam proses bisnis dan pembuatan aplikasi di perusahaan bidang logistik, memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam desain pattern dan object oriented programming, dengan berpengalaman dengan software development life cycle. Diutamakan memiliki pengalaman dalam pemrograman Java menggunakan J2EE ataupun yang sebagainya, berpengalaman menggunakan ORM teknologis, berpengalaman menggunakan sistem background atau back-end menggunakan Spring Boot atau Node.js, memiliki pengalaman integritas API menggunakan REST, SOAP, and JSON. Nilai plus apabila pengalaman menggunakan Flutter, Google Firebase, dan Google Map, berpengalaman menggunakan bahasa pemrograman PHP, berpengalaman menggunakan JS System, berpengalaman menggunakan aplikasi server, berpengalaman dalam implementasi microservice, memiliki pengalaman database SQL, memahami versioning tool. Nilai plus apabila pernah merupakan salah satu teknologi message broker seperti RabbitMQ dan Kafka, familiar dengan menggunakan payment dan gateway. Posisi kedua adalah spesialis muda akunting dengan kualifikasi yaitu jenis kelamin pria, lulusan S1 jurusan akuntansi, berpengalaman kerja minimal 7 tahun pada bidang akuntansi selevel assistant manager, memiliki brevet A dan B, minimal pernah bekerja di KAP 3 tahun untuk level supervisor, bisa menggunakan SAP Vico, memahami dan membuat laporan keuangan konsolidasi, memahami dan bisa mengimplementasikan PSAK terbaru, memahami dan bisa mengimplementasikan perpajakan, memiliki kemampuan analisa kinerja keuangan.
Posisi ketiga adalah spesialis muda Risk Management dan Quality Assurance atau RQ dengan kualifikasi jenis kelamin pria atau wanita, lulusan S1 jurusan manajemen atau bisnis atau keuangan ataupun manajemen resiko statistik engineering, memiliki pengalaman 7 tahun sebagai risk analysis dan financial analyst dan strategic analyst. Diutamakan memiliki sertifikasi di bidang risk management, memiliki kemampuan analisis dan teliti, memahami commercial awareness, menguasai computer skill, memiliki planning dan organization skill, memahami broader business issues, proaktif, strong-minded, and quick thinker and assertive, memiliki influencing skill dan negotiation. Posisi keempat adalah spesialis muda marketing dengan kualifikasi adalah jenis kelamin pria atau wanita, lulusan S1 jurusan marketing, pengalaman sales logistik minimal 7 tahun atau pengalaman sales umum selama 10 tahun. Posisi kelima adalah spesialis muda human capital dengan kualifikasi jenis kelamin pria atau wanita, lulusan S1 jurusan manajemen psikologi, berpengalaman dalam bidang SDM minimal 7 tahun, menguasai UU ketenagakerjaan atau pencipta kerja, BPJS dan payroll skill, menguasai karir path bekerja, memahami penyusunan kamus kompetensi dan memahami penyusunan key performance indikator, terbiasa dengan penyusunan peraturan perusahaan, diutamakan yang memiliki sertifikat SDM dari BNSP. Posisi keenam adalah junior spesialis muda Facilities Strategic Planning and Evaluation dengan kualifikasi jenis kelamin pria, lulusan D3 ataupun S1 teknik sipil, memiliki pengalaman kerja minimal 8 tahun untuk D3 dan minimal 7 tahun untuk S1 di bidangnya, menguasai perbuatan DID, KAK, dan RAB, mampu mengoperasikan software AutoCAD, BricsCAD, BIM, ETABS, SAP 2000, diutamakan pernah menjadi asisten dosen laboratorium. Lalu bagaimana cara melamarnya? Silahkan klik link ada di deskripsi di bawah untuk informasi yang lebih lanjut lagi mengenai lowongan pekerjaan ini. Untuk keterangan sumber informasi ini terdapat di Instagram @kalogistik atau kalogistik. Dengan bagi kandidat yang berminat dapat mengirimkan lamaran dengan penyertakan surat lamaran CV dan dokumen penting lainnya. Pendaftaran paling lambat adalah tanggal 15 Juni 2022. Rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis, maka dari itu buruan daftar keburu kehabisan. Ingat ya guys ya, buruan daftar keburu kehabisan. Tuh saudara-saudara sekalian, meskipun banyak sekali kata-kata yang terbata-bata, mudah-mudahan itu tidak mengganggu teman-teman kalian untuk bisa tetap terus bersemangat dalam mencari pekerjaan. Mungkin itu dulu video kali ini. Silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah untuk membuat kami lebih semangat lagi dalam membuat video setiap harinya. Bang Faruk Duri, bye bye.